Halo, selamat sore teman-teman traders Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk 1 minggu ke depan ya. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Dan sekilas info juga ya, saya juga udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti, dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD. Harapannya, semoga teman-teman juga bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi, jangan lupa untuk terus stay tune ya. Nah, sekarang mari kita langsung masuk aja ke charts Bitcoin ya. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan di market Bitcoin minggu ini. Tapi sebelum itu kita coba review dulu ya video mapping dan analisa Bitcoin yang sudah kita buat di hari Senin minggu lalu di tanggal 27 Juli. Seperti yang sudah saya tekankan ya teman-teman di video-video saya sebelumnya bahwa di tahun 2026 ini adalah tahunnya bear market. Jadi sebaiknya kita akan mencari peluang entry sell di harga semahal mungkin ya teman-teman. Dan di video minggu lalu saya udah gambar video supply areanya yang di atas sini. Kemudian di atasnya lagi ada supply area selanjutnya, dan kita akan berencana mencari open posisi sell ketika harga Bitcoin mulai memasuki area-area supply ini ya teman-teman. Tapi ternyata kemarin harga Bitcoin waktu saya bikin video ya, kira-kira harga Bitcoin ada di sini. Harga nggak lanjut bergerak naik ya teman-teman, malah harga lanjut bergerak turun dan break low ya, atau break support di kisaran 63.700 ya teman-teman. Nah, ketika harga Bitcoin break support di 63.700 ya, saya infoin ke grup Discord ya teman-teman bahwa struktur market di time frame daily itu sudah mulai cenderung bearish. Maka kalau ada pergerakan naik ke atas, kita bisa mencari peluang entry sell-nya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau join grup Discord ya, kita nanti bisa diskusi tentang trading apapun, Bitcoin, Forex atau Gold ya. Ini kalian bisa scan barcode yang ada di layar ini ya teman-teman. Nah, balik lagi ya ke charts teman-teman. Jadi setelah harga break dari support area ini dan arah struktur marketnya mulai turun, saya bilang di grup Discord bahwa teman-teman bisa mulai mencari peluang entry sell di Bitcoin kalau nanti harganya bergerak naik ya teman-teman. Dan analisa kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman, bahwa ketika harga Bitcoin bergerak naik, saya juga udah mulai sell nih di area-area atas ini. Dan harga Bitcoin break low lagi ya teman-teman di support terakhir di sini di kisaran 62.700 untuk melanjutkan pergerakan arah tren turunnya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang sudah join grup Discord sudah memanfaatkan peluang entry sell Bitcoin ini dengan maksimal ya. Nah, teman-teman, saya udah update ya untuk area-area dan level-level krusial yang perlu teman-teman perhatikan di Bitcoin ini untuk 1 minggu ke depan. Untuk area pertama yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada demand area ya di bawah sini di time frame H4, yaitu di kisaran 59.900 sampai 61.000 dolar ya teman-teman. Jadi kalau next harga Bitcoin bisa turun dan memasuki demand area ini, kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mantul naik dulu ya teman-teman. Kemudian demand area selanjutnya ada di kisaran 57.800 sampai juga 59.000 dolar ya. Ini juga perlu teman-teman gambar ya demand area yang ada di time frame H4 ini. Dan untuk kecenderungan arah di time frame H4 bisa kita lihat ya, ini kecenderungan arahnya masih cenderung turun ya teman-teman, di mana struktur marketnya masih struktur market bearish ya. Dan bisa kita lihat juga candle terakhirnya juga candle bearish, artinya penurunannya mungkin akan berlanjut lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cari entry buy Bitcoin, harap bersabar ya menunggu di dalam demand area ini. Nah, buat teman-teman yang mau mencari entry sell Bitcoin, kalau misalnya mau entry sell sekarang ini boleh juga sih ya teman-teman. Tapi usahakan untuk stop loss-nya ini agak jauh ya. Stop loss bisa teman-teman letakkan di atas dari supply area yang ada di sini ya teman-teman, di 67.250 dolar. Atau kalau teman-teman mau pasang stop loss yang paling dekat, ini ada di high terakhir di sini di time frame H4, yaitu di 63.700 dolar ya teman-teman. Nah, ini stop loss paling dekat kita ya. Jadi kalau harga Bitcoin bisa break dari high yang ada di sini, kemungkinan besar harga Bitcoin bisa lanjut untuk bergerak naik dulu ya teman-teman. Nah, misalnya harga Bitcoin bergerak naik dan break resistance yang ada di sini di 63.700, maka kemungkinan besar level yang dituju adalah kita bisa tarik Fibonacci ya dari high sini ke low yang ada di sini teman-teman.
untuk melihat kira-kira retracement-nya sampai mana. Nah, ini biasanya di kisaran retracement 61,8% sampai 50%, ini adalah golden ratio. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai area sell ya, teman-teman. Nah, ini udah saya gambar ya untuk shape yang warna orange ini ya. Ini bisa teman-teman jadikan juga untuk pijakan entry sell ya. Jadi kalau harga Bitcoin nanti naik dan masuk ke area sini, ini bisa teman-teman jadikan untuk peluang entry sell ya. Kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mantul turun ya, teman-teman. Nah, ini untuk area supply ya, katakanlah ini supply minornya itu ada di kisaran 64.500 sampai 65.500 ya. Teman-teman bisa gambar dulu untuk areanya ya, yang warna shape orange ini. Nah, ini ada satu hal ya yang perlu teman-teman note ya dari pergerakan Bitcoin di tahun 2026 ini. Jadi saya bilang sejak awal bahwa di tahun 2026 ini adalah tahunnya bear market Bitcoin ya, teman-teman. Dan penurunan Bitcoin kemarin di bear market ya sampai level $57.700, menurut saya ini belum penurunan maksimumnya ya, teman-teman. Dan harga Bitcoin masih bisa berpeluang turun lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita perhatikan di time frame weekly dulu ya, teman-teman. Nah, berikut adalah chart Bitcoin di time frame weekly ya. Di time frame weekly, target penurunan Bitcoin terdekat kita itu ada di optimis 1 ya, teman-teman, di kisaran harga $56.700 ya, teman-teman. Ini 55%, ini artinya penurunan 55% dari all time high-nya ya, teman-teman, di kisaran $126.000. Kalau Bitcoin turun ke 56.700, itu artinya Bitcoin turun 55% dari ATH-nya. Nah, yang perlu teman-teman tahu di 3 siklus bear market terakhir ini bahwa penurunan Bitcoin dari ATH-nya itu berada di kisaran 70% sampai 80% ya, teman-teman. Nah, ini kan bahkan 70% aja itu belum sampai ya. Jadi makanya saya tulis di sini optimis 55% karena saya optimis untuk bear market di tahun ini paling nggak 55% dari ATH-nya itu bisa tercapai ya, teman-teman, yaitu di $56.700. Dan level ini bisa kita jadikan target take profit sell kita ya, teman-teman ya. Optimis 1 di 55%. Kemudian berikutnya ada optimis 2 60% yaitu di 50.400. Nah, ini area target take profit kita selanjutnya ya di kisaran $50.400. Dan kalau kita perhatikan garis horizontal yang ada di dekat-dekat optimis ini ada level support ya based on body di time frame weekly, yaitu di kisaran 54.800. Kemudian selanjutnya di kisaran 52.500 ini juga ada support based on week ya, week candle. Kemudian bawahnya lagi based on week candle, di sini ada area support di kisaran 49.600 ya. Jadi level-level ini yang perlu menjadi titik pengamatan kita ya kalau nantinya harga Bitcoin turun bisa sampai area ini. Dan untuk kedepannya kemungkinan besar saya juga mau cari entry buy untuk swing ya, atau untuk long term ketika harga Bitcoin kedepannya turun dan memasuki area ini ya, teman-teman. Saya mau swing ya, saya mau cari open posisi buy-nya ya, karena kedepannya kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mantul naik lagi dari area support yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan moderate 1 dan moderate 2 ya? Di sini penurunan 65% sampai 70% dari ATH-nya. Apakah Bitcoin bisa turun sampai sini? Jawabannya adalah bisa-bisa aja ya, teman-teman. Dan ini saya gunakan sebagai worst case skenario ya. Kalau misalnya harga Bitcoin di sini belum mantul dan masih turun, kemungkinan besar harga Bitcoin akan mantul di kisaran moderate 1 atau moderate 2 ya, teman-teman. Yaitu di kisaran $44.000. Di sini ada area demand juga. Teman-teman bisa gambar ya. Di sini levelnya 43.900 sampai 41.300 ya. Jadi kalau harga Bitcoin kedepannya bisa turun dan memasuki area demand ini, kemungkinan besar harga Bitcoin bisa mantul kenceng ya, teman-teman, dari area ini. Nah, tapi berdasarkan 3 siklus terakhir, ini penurunan Bitcoin setiap siklusnya ini semakin menurun ya, teman-teman. Yang mungkin awalnya penurunan 80%, kemudian di next cycle turun lagi sekitar 77%, kemudian di next cycle lagi turun lagi sekitar 74% ya kalau nggak salah ya. Dan kemungkinan besar juga di cycle ini bisa aja Bitcoin nggak akan turun sampai 70% lagi ya, teman-teman. Mungkin mentok-mentok sampai 60%-an. Nah, itu yang juga perlu kita waspadai ya. Nanti takutnya teman-teman nunggu aja harga Bitcoin sampai murah banget gitu ya, sampai level 70%. Dan ternyata sampai 60% di 50.400, harga Bitcoin udah mental dan sudah lanjut buruan lagi ya, teman-teman. Kan sayang banget ya kalau misalnya kita nggak ada open posisi buy ya untuk long term, teman-teman.
Jadi mungkin hal tersebut juga perlu kita antisipasi ya. Jadi jangan sampai kita nggak punya open posisi buy ya, mumpung harga Bitcoin udah mulai murah ya. Dan kita bisa buy di futures ya, atau kita juga bisa beli di spot market ya teman-teman, biar kita punya asetnya ya. Dan tentunya kalau kita beli di spot market, resikonya juga akan semakin kecil. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi ya teman-teman di Bitcoin di time frame weekly, bahwa candle weekly kemarin ini sudah bearish dan candle weekly yang sedang running saat ini juga sudah mulai bearish ya bodinya. Tapi untuk harganya sayangnya masih belum bisa break low dari support yang ada di sini ya teman-teman. Dan kedepannya kalau misalnya harga Bitcoin ya di time frame weekly ini bisa break low support yang ada di sini di kisaran 62.200, maka kemungkinan besar di next week harga Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, ketika harga Bitcoin naik ya di minggu lalu ke atas ini, itu saya nungguin harga Bitcoin naik ke area supply ini, bahkan sampai di dekat-dekat area supply ini untuk mencari open posisi sell-nya ya teman-teman. Tapi karena ternyata dia di resisten yang ada di sini dia sudah turun dan break low lagi di sini, sehingga di time frame daily sudah membentuk struktur market turun. Harapan saya pupus ya teman-teman untuk harga Bitcoin bisa naik sampai supply area yang di 70.000 ini. Makanya ketika harga Bitcoin bergerak naik untuk koreksi, ini saya juga udah mulai cari sell yang cukup banyak ya teman-teman di dekat-dekat resisten yang ada di atas sini ya teman-teman. Dan sekarang entry-nya sudah running profit dan masih saya hold ya teman-teman. Paling nggak kalau mau take profit, saya akan take profit di demand area yang ini atau di demand area yang ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman entry short dan mau long term, ya itu tadi ya. Teman-teman bisa catat ya level-level yang sudah kita gambar di time frame weekly tadi. Kira-kira take profit short-nya bisa kita taruh di area-area itu yang di time frame weekly teman-teman. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya teman-teman untuk video mapping dan analisa Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.